Bertemu lagi dengan Abdul Salam dalam acara Soro-soran menuju peradaban baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Salam, host dalam acara Soro-soran membangun peradaban baru. Nah, di depan saya ini sudah ada dua orang hebat. Ada Ibu Evi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan di sampingnya ada Pak Dadan Sujana dari Banten Heritage. Bu, iya. Saya sangat terhormat sekali nih Bu. Ibu jauh-jauh menyempatkan waktu datang ke rumah dunia. Kira-kira kesibukannya lagi apa nih sekarang Bu? Kalau untuk bulan-bulan sekarang nggak terlalu banyak ya. Karena tidak berkegiatan secara langsung, tapi yang berbentuk media-medianya untuk konten dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatannya secara langsung sampai Desember memang tidak ada. Kita nggak boleh terputus untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Saya juga terima kasih untuk Rumah Dunia TV-nya yang senantiasa selalu bersinergi dengan kami dan bekerja sama. Saya bangga sama anak-anak muda, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat Mas Gong sebagai inspirasi saya sejak dulu saya sering ke tempat ini. Nah, di samping saya nih ada Kang Dadan Sujana nih dari Banten Heritage. Kang, lagi sibuk apa nih kira-kira? Kita lagi biasa seperti yang sudah-sudah. Kita banyak menggali persoalan kebudayaan di Provinsi Banten khususnya. Kita saat ini sedang menggali ya, biar masyarakat itu kembali ke kebudayaan dulunya, yaitu menanam kopi. Sekarang di Pandeglang, di Kabupaten Lebak, sejarah kan mencatat dulu itu dua daerah itu jadi penghasil kopi. Banyak arsipnya yang mengatakan itu. Dan kita mencoba menyadarkan masyarakat untuk menanam kopi kembali dan memuliakan tanaman-tanaman kopi. Sekarang ini kan banyak sekali tanaman kopi dijadikan sebagai pagar oleh masyarakat. Di mana itu? Di Pandeglang. Di Pandeglang. Itu jadi dibiarkan saja. Dan kalau misalnya ada memanen itu diborobot lah istilahnya. Jadi memang semuanya tidak gitu. Pakai ini ya. Tidak pakai ilmunya. Makanya kita sekarang sedang kembali menyadarkan masyarakat bahwa dulu daerah Pandeglang, daerah Lebak, daerah Serang pun ada, ya, itu penghasil kopi terbaik. Luar biasa. Nah, ini manfaatnya satu rahim ya. Jadi kita tahu ya. Nah, ini kan kopinya masih dari Malang nih. Nanti sekali-kali kopinya dari Pandeglang ya. Mulai sekarang ya harus dari daerah sendiri. Harus menggali potensi dari daerah sendiri. Nah, tadi kan Dadan kembali lagi ke Ibu nih, Bu. Saya nih lihatnya di depan ada batik nih, Bu. Ini batik dagangan atau batik apa? Bukan. Coba dong kenalin dulu kita, batik apa ini? Saya nggak bisa dagang, ngajarin dong. Aduh. Jadi kan kegiatan-kegiatan budaya sebenarnya banyak ya. Dulu kita tahun lalu pernah acara dialog budaya. Kita Kang Salam pergi ke Jogja ya, mau kita. Wah iya, saya pernah diajak ke Jogja. Terus teman-teman yang lain juga ada yang ke Bali, ada yang ke kita apeksi ke Semarang dan sebagainya. Kemudian banyak kegiatan lainnya, misalnya workshop untuk anak-anak pelajar tentang sejarah di Banten. Karena memang anak-anak kita juga belum banyak mengenal tentang sejarah-sejarah yang ada di tempat kita sendiri. Jadi setelah workshop anak-anak baru tahu bahwa memang ada Banten Girang di tempat kita. Kemudian juga beliau berkunjung ke Banten karena kalau dengan tugas pasti akan menggali lebih banyak. Mudah-mudahan tidak hanya di workshop kita tapi juga ke sekolah-sekolahnya, guru-guru lebih mengedepankan dulu untuk muatan lokal daerahnya dulu, baru diperkenalkan kepada yang lain. Kan lebih mencintai ya kalau kita selalu perkenalkan dari sekarang. Walaupun saya Sunda di rumah, kemudian anak-anak bahasa Indonesia, tapi tetap harus diperkenalkan kepada mereka untuk belajar bahasa daerah yang ada di kita, yaitu bahasa Jawa. Karena kan sepertinya anak-anak juga sudah tidak banyak nih yang komunikasi dengan bahasa daerah ya.
salah satu yang dibuat juga adalah dikemas dalam bentuk lagu. Luar biasa bagi pemirsa di luar sana dan sahabat literasi, bahwa di kota Serang ini ternyata ketika kita digali Pak ya, di Banten ini banyak sekali hal-hal yang memang luar biasa potensinya, tinggal digarapnya. Saya tadi ada kopi, terus juga tadi muncul ada bahasa. Ini ada, belum ya, ini belum ya. Belum ini. Ada baru saya nerangkan. Kalau kita kan ya keluar itu biasanya kalau batik Banten, kita batik Baduy itu. Atau batik kota Serang, ya batik Baduy sama aja ini. General aja batik Banten itu batik Baduy. Mungkin kalau Baduy kan memang sudah dengan sendirinya memiliki itu secara alami dari dulu. Jadi pasti orang akan mengenal itu lebih awal. Di mana-mana kalau saya keluar kota, kalau saya pakai baju biru itu pasti dari Banten ya. Memang sudah karena sering melihat sejak dulu. Kalau yang sekarang kan memang setiap daerah harus punya kekhasan masing-masing. Oke, segmen awal kita tutup dulu karena ada yang mau lewat. Sepatu lusuh, ransel berdebu, jalanan basah, balada Siroy. Dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Segera difilmkan. Atau jika ingin mendapatkan tanda tangan penulisnya, hubungi 08 19 06 31007. Oke, kita memasuki segmen kedua. Nah, di segmen kedua beda dengan segmen pertama. Kalau tadi belum ada jagung, belum ada ubi, belum ada kacang, sekarang sudah ada kacang dan kopi. Ini kayak disulap ya, sudah ada aja di sini. Jadi lengkap ya. Karena ini juga makanan-makanan tradisional. Makanan tradisional kan diperkenalkan sama anak-anak muda sekarang nih. Karena kita bisa sehat juga kan ini. Ini sehat banget ini karena memang kita lagi baca membicarakan tentang sejarah, harus makannya juga yang sehat, pas banget dengan makanan tradisional. Cocok banget lah. Kang Dadan, kembali tadi kan kita bicara tentang urusan kopi ya, yang memang ada sejarah panjang lah urusan kopi di kita terus di Nusantara. Nah, Kang Dadan, di kota Serang pun tidak lepas dengan urusan sejarah ya. Dan sekarang ini saya kira gedung-gedung sejarah itu mulai sulit kita temukan gitu. Nah, kira-kira Kang Dadan, bagaimana caranya gedung sejarah itu kita kenalkan lagi ke anak-anak? Kalaupun misalnya terjadi pemugaran, supaya gimana caranya pemerintah juga merawat itu? Gimana tuh? Terima kasih. Berbicara sejarah kota Serang tidak bisa lepas dari sejarah Banten. Sejarah Banten, oke. Ya, sejarah Banten itu saya pikir sangat lengkap. Jadi dari mulai pra-Islam masih ada jejaknya di Banten kita, sampai ke Islam di Banten Lama. Ya. Di Banten Lama itu merupakan satu objek dari sejarah yang paling lengkap, karena masih ada sisa ceritanya sampai ke istananya dan lain sebagainya masih lengkap. Nah, kalau upaya-upaya yang harus kita lakukan mengenai sejarah itu banyak cara. Di antaranya adalah salah satunya dengan motif dituangkan di motif-motif batik. Nanti Bu Ebi akan menceritakan. Nah, kenapa di sini ada saung patok, di sini ada padu raksa, di sini ada menara, dan itu sangat berkaitan dengan sejarah dan peradaban di Provinsi Banten, di Kota Serang khususnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai cagar budaya ya. Cagar budaya di Kota Serang ini sangat banyak sekali. Akan tetapi cagar budaya menurut undang-undang yang terbaru itu harus ditetapkan dulu. Harus ditetapkan dulu. Apabila tidak ditetapkan, itu masuk ke objek yang diduga cagar budaya. Diduga cagar budaya. Dan itu masih banyak. Saya berpikir urusannya ini bukan hanya urusan pemerintah. Oke. Tapi 3 faktor. Apa aja tuh? Pemerintah, swasta, masyarakat. Ini elemen penting nih. Elemen penting. Jadi masyarakat itu yang memiliki. Sekarang cagar budaya tidak harus dimiliki oleh pemerintah. Juga bisa dimiliki oleh masyarakat. Contohnya gimana tuh kayak bisa dimiliki masyarakat? Misalnya rumah tinggal. Ya. Nah, rumah tinggal itu punya masyarakat. Dan itu bisa menjadi cagar budaya di Kota Serang ini. Nah, kepemilikannya itu boleh dimiliki oleh masyarakat. Tetap milik masyarakat. Yang penghuni rumah tersebut. Nah, akan tetapi apabila itu tidak ditetapkan dalam list ya, itu belum menjadi cagar budaya yang ditetapkan nanti. Gitu.
Nah, makanya harus ada laporan dulu kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu baru akan ditetapkan. Jadi teman-teman atau masyarakat semuanya, sahabat-sahabat semuanya, kalau misalnya ada di suatu tempat yang terindikasi cagar budaya, kalau bingung atau ragu, koordinasi dengan kami bidang kebudayaan. Pak, untuk Bu, koordinasi misalkan saya nih, misalkan di rumah saya lah misalkan ya, bahwa ada peninggalan sumur, peninggalan cagar budaya, itu saya untuk konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, waktunya berapa lama itu kalau misalkan itu ditetapkan? Kalau kemarin sebelumnya tuh ada dari daerah Cinanggung, di RT RW saya sarankan untuk membuat surat permohonan, nanti diketahui sama kelurahan. Kelurahan mendapatkan dari kecamatan ke kami mengirimkan surat juga kepada BPCB, dan tim BPCB yang hadir ke sana itu diteliti, karena memang banyak memakan waktu untuk mengecek kepastiannya atau keabsahannya. Itu nanti mereka yang akan menentukan berapa waktunya. Nanti kalaupun masuk biasanya ada surat. Kalaupun belum, tidak termasuk ke dalam demo. Oke. Misalkan gini Bu, ada cagar budaya yang kita sama-sama tahu, misalkan cagar budaya, kita menyadari itu cagar budaya, lalu dipugar dengan misalnya. Dipugar dengan ada kepentingan lain gitu. Nah, bagaimana itu nanti tanggapan dari Ibu sebagai Dinas Kebudayaan Pendidikan dan Bapak dari ini nih, praktisi sejarah nih, gimana nih Pak? Ya, itu sesuai dengan undang-undang. Apabila itu sudah ditetapkan, itu harus melalui proses hukum. Nah, undang-undang yang terbaru ini mengatakan seperti itu. Makanya kita perlu bersinergi lah antara pemerintah, masyarakat, juga pihak swastanya, supaya keberadaan cagar budaya ini bisa dilestarikan. Saya meminta kepada masyarakat juga pihak swasta untuk saling bersinergi lah satu sama lain, supaya keberadaan cagar budaya di Kota Serang ini dapat terpelihara dengan baik. Oke, memang cagar budaya ini sebenarnya entitas Pak ya, identitas sebuah kota, identitas sebuah daerah. Ketika memang sudah punah atau hilang, kebudayaan itu sendiri, jati diri sebagai sebuah kota, sebagai daerah itu hilang. Nah, kita akan masuk ke segmen 3, bagaimana sebenarnya peran penting sebenarnya ini para praktisi mengenai sejarah di Kota Serang ya. Ada yang mau lewat dulu nih. Bingung ngurusin politik? Bingung ngurusin kehidupan? Nah, biar lebih segar dan berenergik, jangan lupa minum gula aren Assalam. Bisa didapatkan langsung lewat kontak 081 9111 96220. Jangan lupa minum gula aren. Nah, kembali lagi ke segmen 3. Tambah seru diskusinya. Tadi kita bicara bahwa ada kopi, terus jadi Banten juga memiliki sejarah, terutama Kota Serang juga banyak sejarah panjang yang terbentang di cagar lah. Ada bahasa, ada manuskrip belum padahal ya. Banyak sekali. Cuman karena memang waktunya sangat terbatas ini. Senang banget ya, tidak bisa membahas semuanya gini. Nah, ternyata katanya di Kota Serang kita mengenal ada batik, atau di Banten kita kenal dengan batik Baduy. Ternyata sekarang sudah ada loh. Nah, Bu Evi nih, Bu, apa nih? Di sini ini ada berapa motif nih, Bu? Ada 6. Ada 6. Jadi sambil cerita ya. Jadi awalnya saya khususnya itu melaksanakan kegiatan diklat pimpinan eselon 3 di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Saya perubahannya mengangkat tentang motif daerah Kota Serang. Motif daerah Kota Serang karena ternyata di Banten yang memang belum punya motif khas daerah itu Kota Serang. Jadi awalnya kita karena memang semua masyarakat butuh tentang motif batik ini yang akan digunakan sebagai identitas daerah. Jadi saya membuat juga program kegiatannya untuk lomba desain motif batik Kota Serang. Pesertanya saat itu 100 orang. Dari Kota Serang? Kota Serang. Jadi ada seniman-seniman dari seni rupa, ada dari guru,
ada dari mahasiswa, pelajar, semua bebas. Semuanya. Pokoknya 100 orang itu kami kumpulkan untuk membuat desain motif dan kami pilih yang cocok dengan filosofinya atau sejarahnya atau juga tentang kehidupannya atau tentang flora faunanya, tentang seni dan budayanya dan lain sebagainya. Kemudian 6 itu ditetapkan dengan surat peraturan surat keputusan wali kota nomor 430/187 2019, yaitu ada 6 motif batik Kota Serang. Sekarang ada 6 nih. Ini ada nih saung patok yang saya gunakan. Berdiri dulu saya Oh, ya. berdiri. Nah, ini oh, adalah yang biru. Ini biru. Ini biru. Nah, ini yang kuningnya. Ini yang kuning. Ya. Kalau yang biru ini digunakan sebagai seragam khas daerah para pegawai yang ada di lingkungan Kota Serang. Jadi ini hitam, ini sudah diperwalkan. Okay. Jadi ini digunakannya oleh para pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Serang. Kemudian juga laki-lakinya itu kalau di Kota Serang seragam khas daerahnya menggunakan baju hitam-hitam dengan udah. Jadi ikat kepalanya seperti ini yang digunakan padadan ini dengan menggunakan motif saung patok karena sudah punya batik daerah. Ya, saung patok itu yang pemenangnya itu membuat filosofinya bahwa pada saat itu Sultan Muhammad Hasanuddin ya dengan pucuk umun beradu bagaimana supaya dia dimenangkan menang agar bisa menyiarkan agama Islam dengan leluasa dengan ayamnya, makanya digambarkan dalam motif kain saung patok ini. Kemudian juga ada ini motif namanya motif menara. Nah, motif menara, mana menaranya nih Padadan? Nah, ini ya, kelihatan nggak? Menara mana Bu? Menara Banten. Nah, kebalik. Nah, Menara Banten. Nah, ini menaranya. Oh iya, itu ada menaranya. Motif Menara Banten. Kemudian ada Padu Raksa. Padu Raksa itu pintu juga ya. Iya, ini Padu Raksa. Ternyata manis-manis kalau dituangkan dalam batik. Ya, selain mengingat kembali sejarah, cagar budaya, dituangkan dalam motif. Ini Padu Raksa. Kemudian ada ini namanya Almadad. Nah, Almadad nih apa nih Bu? Di seni budaya kita kan suka ada yang berkegiatan pencaksilat dan debus. Nah, ini yang untuk dimainkan itu alatnya dituangkan ke dalam motif. Nah, ini nih Almadad. Almadad itu yang digininya bukan? Iya, itu Almadad. Kemudian ada lagi sate bandeng, makanan. Kuliner sekarang jadi batik. Karena kan itu tercatat sebagai warisan tak benda Nusantara dari Kota Serang, Provinsi Banten. Jadi ini bandeng, sate bandeng. Nah, ini motif sate bandeng. Oh iya benar. Ininya apa namanya? Saung patok. Kemudian ada bedug, tidak saya bawa ya, tapi ada motif bedug sama satu lagi itu motif apa lagi Bu? Gemblong ada. Belum ada. Pokoknya bedug, saung patok, menara, Almadad, sate bandeng, Padu Raksa. Jadi ada 6. Jadi ini bisa dibuat oleh para pengrajin yang ada di Kota Serang. Ya, tidak kami batasi karena ini bukan punya galeri pribadi, karena ini punya motif daerah Kota Serang. Boleh dibuat oleh pengrajin, boleh dijual untuk oleh-oleh, untuk cenderamata bagi memang yang punya galeri atau toko-toko. Mudah-mudahan ini bisa berkembang kan, karena pegawai menggunakan berkeinginan juga pelaku seni. Kalau misalnya tari, pakaiannya menggunakan batik. Nanti lah Rumadinya juga relawannya bikin seragam batik Kota Serang. Bisa. Ini kan siapa saja. Sengaja untuk memberdayakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian untuk mencintai kekhasan daerah yang dimiliki, bangga dengan identitas sendiri supaya bisa dibawa ke tempat lain. Keinginannya tidak hanya di sekitar kita, digunakan di tempat yang lain, dan mereka mengenal bahwa itu adalah batik Kota Serang. Sebab waktu kemarin pertama kali ini dibantu oleh teman sebagai proyek perubahan untuk mendukung saya, ikutkan lomba oleh saya, ternyata menang dengan fashion batik daerah yang saya gunakan adalah motif daerah. Oke,
pemirsa ternyata banyak sekali ya batik Kota Serang, dan tadi Ibu juga sudah menjelaskan banyak tentang tetap motif. keinginannya ya tidak hanya itu, jadi perhotelan Oh, menggunakan, kemudian perbankan menggunakan, silahkan misalnya hari apa, Iya. setiap datang ke tempat kita pada saat itu dipakai, mereka akan kenal atau di hotel-hotel dengan menggunakan bingkai, atau di rumah sakit atau di klinik itu bisa diperkenalkan ke seluruh masyarakat melalui kita semua bersinergi dengan seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga. Ibu, kalau kita nih, ini sudah dicetak massal atau sudah dibuat massal gitu maksudnya Bu? Belum, karena kan ini bebas. Bebas. Kalau misalnya ada yang akan membuat juga tidak Oh, kami tidak larang. Tidak larang. Iya, Oke. silahkan membuat untuk misalnya disimpan di tempat oleh-oleh atau apa, silahkan. Dipromosikan pameran di luar daerah, silahkan. Nah, Ibu, kita nanti akan lanjut lagi nih Bu ya. Ternyata sahabat atau pemirsa literasi di luar sana, batik Banten atau batik Kota Serang ini baru atau sebelumnya sudah ada batik ini, Ibu tinggal melanjutkan atau ternyata baru atau melanjutkan sebelumnya Bu ya. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar. Anda mengalami masalah ketika menulis novel, writer's block? Beli buku saya yang terbaru, Rahasia Penulis, bukan sekadar tips menulis. Penerbit Intrans Publishing, atau hubungi nomor di bawah ini jika ingin mendapatkan tanda tangan saya, penulisnya. Ya, kembali lagi segmen keempat atau segmen terakhir. Tadi Ibu Evi ini dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sudah menjelaskan tentang batik yang sekarang nih ternyata baru kali ini nih Kota Serang memiliki batik. Sebelum-sebelumnya belum punya untuk batik khas daerah Kota Serangnya belum, tapi kalau galeri-galeri yang ada di Kota Serang alhamdulillah sudah ada banyak. lama. Ada batik Banten, ada pusaka batik Banten, ada Surosoan juga. Alhamdulillah sudah berkembang. Tapi ini yang dibuat memang untuk ciri khas daerah Kota Serang. Nah, bagi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin membuat batik dengan apapun kerajinan-nya, bisa dompet, bisa peci, bisa silahkan tinggal koordinasi dengan dinas. Nanti perolnya ada di kami. Nanti ada mau melihat motif-motifnya, desainnya. Ini luar biasa karena teman-teman saya juga ada yang jualan pegon gitu. Nanti kita bisa kenalkan. Yang sudah membuat ini tuh pusaka batik Banten. Ini sudah membuat teman-teman yang lain yang punya mangga. Itu terbuka untuk siapa saja. Jadi memang kesempatan ini kawan-kawan untuk mengeksplorasi kebudayaan di Kota Serang, untuk kita kenalkan ke masyarakat, terus kita kenalkan juga ke dunia, mudah-mudahan ke dunia internasional juga. Amin. Pak Dadan, kembali lagi nih Pak Dadan, dengan adanya batik Banten nih, menurut tinjauan Pak Dadan gimana nih Pak? Ya, saya menyambut positif sekali karena ini adalah merupakan bagian dari kebudayaan, bagian dari peradaban juga. Saya mengatakan bahwa kebudayaan dan peradaban itu tidak statis. Artinya, kalau kita berbicara tentang sejarah, orang dulu juga tidak berniat untuk membuat sejarah. Oh betul. Tapi kita menganggapnya sekarang sejarah. Kenapa kita tidak berpikir seperti itu? Saat ini kita membuat ini, suatu saat nanti, 100 tahun, 100 tahun ini akan tercatat. Nah, saya menyambut baik dan saya berharap di Kota Serang ini makin banyak perajin-perajin batik yang lain gitu. Nah, Bu Evi, kembali lagi ke Bu Evi, Bu. Ibu mengenalkan batik Kota Serang nih, ini Kota Serang Bu. Kira-kira Bu, keinginan Ibu di batik Kota Serang ini semacam apa Bu untuk masyarakat Kota Serang? Mudah-mudahan seluruh masyarakat tidak hanya batik ya, tapi seluruh kearifan lokal yang dimiliki, keragaman budaya yang ada di Kota Serang patut dibangun, dikembangkan, dilestarikan supaya kita semuanya mencintai budaya yang ada di tempat kita dan bangga menjadi masyarakat Kota Serang yang memiliki keunikan dan keberagaman kebudayaannya. Wah, luar biasa. Memang ini dari pihak Ibu Evi dari Dinas Pendidikan dan Pak Dadan dari praktisi atau sejarawan Pak ya, sejarawan tentang sejarah. Nah, ternyata kawan-kawan memang tidak bisa ditampik ya, besarnya sebuah kota atau hebatnya sebuah kota dilihat dari sejarahnya. Nah, kalau kita hari ini tidak membuat sejarah apa-apa atau tidak menggali sejarah yang dulu,
maka kita akan tidak menjadi kota yang tidak punya berbudaya ya. Tidak begitu. Nah, untuk itu bagi sahabat literasi dimanapun berada ya dalam acara ini, mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan juga acara yang kita lakukan pagi hari ini memberikan manfaat bagi semuanya. Saya tutup, Ibu. Ada kata-kata sebelum saya tutup, 1-2 patah kata. Apa nyanyi aja? Nyanyi. Nyanyi apa ini, Bu? Nyanyi Kota Serang Madani. Oh, boleh lah. Karena dengan bahasa daerah boleh. harus dicintai oleh seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan semua teman-teman seniman bisa membuat lebih banyak lagi. Karena saya juga terinspirasi lagu daerah ini oleh Pak Toton Gerintul, tapi almarhum. Ya, itu lagu-lagu daerahnya. Mudah-mudahan banyak generasi berikutnya akan membuat ini. Assalamualaikum dulur-dulur sedanten kepatuk mali sereng kule warga Kota Serang, masyarakat sing ramah sopan lan esak deli jiwane santri ngebekas ning ati kule seneng sereng Kota Serang. Kota Serang kedah teras maju kule ayun ngabdi ning kota puniki kangge Kota Serang sing madani aja kendor. Yuk, lagu buatan Ibu. Iya. Oh, luar biasa. Ini dia ngurusin batik, ngurusin tari, ngurusin ini banyak terus ngurusin apa lagi? Kebetulan hobi. Beduk segala. Ya. Beda kan kalau hobi. Mau kerjanya di mana hobi tetap aja. Apalagi kebetulan pas gitu. Pas dengan hobi. Dengan hobi. Kalau Pak Dadan ya penutupnya apa, Pak? Ya. Apa mau numpahin kopi nggak? Atraksi kopi. Gimana nih, Pak? Ya, saya hanya berkata bahwa kita tidak akan ada artinya tanpa masa lalu. Kita tidak akan ada tanpa ada masa lalu. Makanya nanti ke depannya orang yang hidup pada 50 tahun ke depan itu akan berpikir masa lalu juga membuat sama dengan yang kita kerjakan saat ini. Misalnya dengan Kota Serang. Luar biasa dari dua pembicara pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.